Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi yang sangat penting dalam kalkulus, yaitu tentang diferensial fungsi sederhana. Materi ini banyak digunakan dalam kehidupan nyata, terutama dalam bidang ekonomi, teknik, dan sains. Maka kita itu harus mengenal pengertian dasar dari diferensial. Nah, pengertian diferensial itu apa sih? Diferensial atau turunan suatu fungsi itu mempelajari bagaimana suatu fungsi itu berubah ketika kita melakukan perubahan kecil terhadap variabel bebasnya. Dalam konsep ini itu banyak banget fenomena di dunia nyata yang melibatkan perubahan seperti perubahan harga, pertambahan produksi, atau percepatan mobil. Pada dasarnya, proses pendiferensialan atau diferensial adalah proses untuk mencari limit dari perubahan nilai fungsi saat perubahan variabel mendekati 0. Dan hasil dari proses ini kita itu disebut turunan atau derivatif dalam bahasa Inggrisnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada kuosien, diferensi, dan derivatif. Jadi itu kita masuk ke dalam konsep matematika dasarnya, yaitu kuosien diferensi dengan rumus ini dengan rumus yang ini. Nah, kuosien ini digunakan untuk menghitung perubahan nilai fungsi dalam selang kecil yang terdapat dari X itu saat mendekati 0. Kita itu memperoleh turunan atau tertulis perubahan laju fungsi itu dalam ekonomi itu bisa berarti perubahan pendapatan, biaya marginal, atau pertambahan hasil produksi. Nah, untuk kuosien ini digunakan untuk menghitung perubahan nilai fungsi dalam selang kecil yang ini nih. Nah, ini itu saat mendekati 0. Kita itu memperoleh turunan atau derivatif yang tertulis ini. Nah, itu. Jadi derivatif ini itu menunjukkan laju perubahan fungsi dalam ekonomi itu bisa berarti perubahan pendapatan, biaya marginal, atau pertambahan hasil produksi. Selanjutnya itu ada notasi penulisan turunan. Dalam matematika, penulisan turunan itu bisa dituliskan dalam beberapa cara tergantung konteks. Jika fungsi kita itu adalah y sama dengan fx, maka turunannya itu bisa ditulis sebagai sebagai yang kedua itu dx per dy per dx. Nah, yang ketiga itu df dalam kurung x, dan yang terakhir itu df per dx. Semua notasi ini menyatakan hal yang sama, yaitu perubahan nilai fungsi terhadap variabel x.
Notasi dy per dx banyak digunakan dalam fisika dan ekonomi karena lebih fleksibel untuk manipulasi aljabar. Selanjutnya itu ada kaidah-kaidah diferensiasi. Nah, ada beberapa kaidah penting yang harus kita pahami dalam menghitung turunan fungsi, antara lain yaitu yang pertama itu ada aturan pangkat nih, dengan yang ini nih. Itu. Yang kedua itu ada aturan konstanta. Jadi untuk setiap konstanta itu dia itu berubah aja ya. Nah, yang ketiga itu ada aturan jumlah dan selisih. Dengan ini, dengan rumus ini. Yang ini dan aturan perkalian dengan rumus ini. Yang ini. Yang kelima itu ada aturan pembagian. Jadi di antara kaidah diferensiasi ini dia itu berbeda-beda. Nah, kaidah-kaidah ini menjadi dasar dalam semua perhitungan diferensial lanjutan. Selanjutnya itu ada diferensial tidak berhenti hanya pada turunan pertama. Nah, dalam banyak kasus jika kita itu perlu mengetahui turunan kedua, ketiga, dan seterusnya itu bisa berupa misal turunan pertama itu menunjukkan laju perubahan fungsi asli, turunan kedua itu menunjukkan kecepatan atau laju perubahan dalam perubahan itu sendiri, dan yang ketiga itu turunan 3 itu bisa menggambarkan perubahan terhadap percepatan misalnya dalam gerak dinamis. Nah, jadi tuh kita bisa mencari turunan itu nggak cuma turunan pertama, turunan kedua, itu tuh kita bisa mencari turunan seterusnya gitu. Notasinya turunan kedua itu ditulis sebagai d pangkat 2 y per dx pangkat 2. Nah, mari kita lihat nih contoh sederhana dari soal tentang diferensial ini. Misalnya nih, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 5x plus 7. Maka turunannya itu adalah d per dx dalam kurung x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 5x plus 7 tutup kurung sama dengan 3x pangkat 2 plus 4x min 5. Artinya itu setiap perubahan kecil pada x nilai fungsi berubah sebesar 3x pangkat 2 plus 4 min 5. Nah, ini tuh sangat berguna nih dalam analisis ekonomi. Misalnya untuk melihat perubahan keuntungan atau biaya ketika produksi ditambah. Nah, demikian penjelasan mengenai diferensial fungsi sederhana. Kita tadi udah membahas dari mulai pengertian, konsep dasar, kuosien diferensi, notasi, kaidah-kaidah penting hingga contoh soalnya. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami konsep dasar turunan dan penggunaan dalam berbagai bidang. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.